Sekarang kereta nyaman dah. Oke. Gimana? Pesertanya udah masuk? Saya salah, Pak. Tangkapan saya hanya kelompoknya Pak Sena, jadi saya nggak undang yang kelompok 2. Baru tak undang. Diundang semuanya aja supaya sekalian. Makanya, enggak ya Pak, ini barusan mohon maaf terlambat ini jadinya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Satu, dua, Adi, Urip, Iji. Pak Seno itunya witness-nya kapan? Sudah witness? Belum? Gimana? Apa Mardi? Kemarin mulai witness-nya kapan? Udah dilakukan ya kemarin? Belum. Oh, baru 13 nih. jauh dari harapan. Kayaknya mereka kalau disuruh bikin kita bisa lanjut itu ya, lanjut koreksi sekalian NKPA lebih mendalam kan sebenarnya. Itu ya Pak Seno. Kemarin saya di Kendal, itu kan sudah seperti ini, paginya dia siap, lalu kemudian sore langsung NKVA, sekaligus ngisi yang map biru, selesai. Jadi paginya, hari berikutnya udah tinggal RCC aja. Nah, Dari aja selesai jadi, Pak Seno. Kenapa? Sehari selesai. Jadi kan mereka kan membuat, kan setelah Zoom meeting kan mereka membuat. Sehingga di hari pertama itu koreksi-koreksi aja, yang salah yang mana dan sebagainya. Semuanya udah siap gitu loh. Tinggal koreksi gitu loh. Sehingga sore jam 3 itu sekarang. Tapi kalau nanti masih memilih unit segala macam, udah itu saya tidak tanggung itu. 2 hari selesai tidak Kayaknya tanggung. kemarin Makanya kan kemarin sudah saya coba arahkan. Mohon masing-masing menyiapkan unitnya, nanti dibikin MUK dari APL 01 sampai FA ya. Seperti itu, Pak. kalau FA kan enggak, validasi Maksudnya asesmen dari kan APL benar. satu set begitu. Ya komplit, Karena Sudah sih, AK1, mudah-mudahan sudah pada buat. 90% sudah pada buat, Pak. Mudah-mudahan buat ya. Ya, karena yang di dalam kota ini kan mayoritas banyak yang dalam kota. Ini hampir semua pada, Bu, tugasnya kayak apa, pada datang. Ini loh kayak gini. Dia ngelihat, oh jadi ada gambaran gitu loh. Terus pulang pada mengerjakan. Itu contoh aja. Ya. Jadi kalau hari ini mereka hadir, kita berikan penjelasan, mereka terus membuat. Insya Allah hari Sabtu hadir itu sudah membawa draftnya. Kalau salah itu nggak apa-apa, karena nanti kita bisa benerin gitu loh. Nggak ada masalah. Yang penting kan ada. Tapi kalau tidak ada bawa draftnya, apalagi unitnya juga belum milih, wah itu saya tidak nanggung itu. Itu bisa berlama-lama itu. Ya. Cuma saya kemarin masih mengarahkan, saya takut kalau saya tambahin yang model portofolio mereka bingung. Saya lihat kerjakan dulu yang uji observasi. Mungkin nanti kalau itu kan, portofolio itu kan tinggal pilihan, Bu.
Itu pilihan alternatif Iya. 1, alternatif 2. Ya. Karena kan Oke, Ibu Pak. kan LSP3. Iya, Pak. Pak Seno, kita mau mulai berapa? Kita sepakati aja Bu Murtini. Monggo Pak Derek, nanti kalau yang belum bisa bergabung biar nanti nyusul. Nanti bisa direkam kan Bu? Monggo, ini linknya serbuan. Dimulai saja ya Pak Seno. Pak Seno masih di mute. Monggo Bu Martini dibuka. Oke. Ikut. Saya Terima izin kasih. rekam ya. Recording in progress. Bentar Pak. Pak rekam. Bapak yang rekam Bapak ya Pak Seno? Saya kok nggak bisa. Gimana? Yang merekam Bapak? Iya, saya rekam ya. Sudah saya rekam. Oke, siap. Selamat malam Bapak Ibu semua peserta RCC dan Bapak Ibu Master Asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Waalaikumsalam kita diundang Master Asesor untuk berkoordinasi apa aja yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan RCC tanggal 30 besok. Saya pikir itu aja sebelum kita awali kegiatan ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilakan. Selesai. Selanjutnya waktu saya serahkan ke Bapak Susena sebagai Bu Ati. Oh, Bu Ati. Sebagai koordinator di RCC kelompok 1 dan Bapak Sumardi di koordinator di RCC kelompok 2. Monggo. Monggo Bu Ati. Nggih, matur nuwun Bu Murtini, Pak Seno dan Pak Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bapak Ibu peserta RCC. Di malam hari ini kebetulan saya di kelas atau grup yang pertama gitu, ditugaskan oleh BNSP dengan Bapak Susena dan yang kelas satunya nanti dengan Pak Mardi. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di proses RCC ini sebenarnya ada 2 agenda, yaitu agenda yang pertama itu adalah upgrading atau refreshment. Nah, proses upgrading atau refreshment ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membuat asesor-asesor yang selama ini sudah memegang sertifikat asesor kompetensi tetap bisa memelihara kompetensinya dan sekaligus meningkatkan kualitas sebagai seorang asesor
Begitu juga seandainya ada hal-hal yang baru yang terkait dengan aturan, ketentuan ataupun implementasi perencanaan dan pelaksanaan asesmen dari BNSP, sekaligus itu bagian dari proses sosialisasi. Walaupun di RSP masing-masing di mana Bapak Ibu sudah bergabung, insya Allah sebenarnya sudah melakukan proses sosialisasi. Nah, di hari pertama yang akan dilakukan proses upgrading ini sebenarnya juga dalam rangka untuk mempersiapkan portofolio Bapak Ibu sekalian. Karena salah satu portofolionya nanti Bapak Ibu selain sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di LSP-nya masing-masing, Bapak Ibu juga harus membuat sebuah perangkat yang tersebut juga sudah menerapkan standar yang terbaru atau menerapkan model-model form-form terbaru. Nah, ini di proses upgrading atau refreshment ini waktu yang dilaksanakan adalah 11 JPL. Jika dalam satu hari itu nanti kita mulai dari jam 8 misalkan sampai pukul 5 itu tidak ada 11 JPL, maka sebenarnya penugasan di malam hari dan termasuk Zoom hari ini juga bagian dari proses perencanaan upgrading. Jadi sehingga totalnya 11 JPL. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memenuhi proses upgrading atau refreshment, karena itu nanti goalnya selain menghasilkan satu perangkat atau satu rangkaian buku kerja, walaupun baru mengerjakan satu contoh unit kompetensi, tetapi di akhir sesi Bapak Ibu akan mendapatkan satu sertifikat upgrading atau refreshment yang di situ juga bagian dari persyaratan yang akan dipakai untuk portofolio di RCC hari berikutnya. Jadi intinya proses RCC itu akan dilakukan di hari kedua, sementara upgrading atau refreshment-nya di hari pertama. Nah, saya hanya akan menjelaskan terkait dengan persyaratan yang kemarin sudah di-share oleh Pak Seno. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi beberapa hal, dan semoga jika Bapak Ibu memenuhi, insya Allah masuk pada kategori A. Tapi jika di antara beberapa persyaratan tersebut ada yang belum terpenuhi, maka Bapak Ibu masuk pada kategori B. Dan di persyaratan peserta RCC yang sudah di-share oleh Pak Seno, ada 9 item yang Bapak Ibu harus persiapkan, dan 9 item ini nanti diusahakan di hari pertama itu juga sudah masuk sebagai lampiran dari form ACA RCC yang formnya sudah diserahkan Pak Seno ya, Pak Seno, dari Pak Seno sudah Bu Murtini. Sudah ke Bu Murtini. Bu Murtini akan melakukan penggandaan sejumlah peserta, kemudian dari form ACA tersebut dilampiri seluruh persyaratan RCC yang disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu persyaratan dasar RCC ini sudah harus siap di hari pertama, ya. Iya. Kemudian dimasukkan ke dalam teman-teman kok ora iso bergabung kabeh ya. Iya, Bu Murtini masuk. Ya. Dimulai dari nomor 1 di sini dosennya Mama Eki sesuk sing uji aku. Fotokopi KTP. Oh, Kemudian pas foto 3x4 2 lembar itu latar belakangnya merah, kemudian salinan fotokopi sertifikat kompetensi asesor, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kami mohon seluruh persyaratan tersebut itu sudah disusun berdasarkan urutan atau checklist dari persyaratan tersebut. Jadi misalkan nomor 1, letakkan di nomor 1, beri tanda post-it pembatas gitu. Beri nomor 1, kemudian nomor 2 dan selanjutnya, kecuali yang foto ya, foto tolong dimasukkan ke dalam plastik atau map, amplop kecil gitu. Kemudian di belakang foto ini langsung diberi nama Bapak Ibu sekalian dengan bolpen yang bukan tinta basah, ya, karena itu nanti harus langsung dikirimkan ke BNSP dari LSP, ya. Karena sekarang insya Allah BNSP
sistem cetaknya lumayan cukup cepat asalkan foto dari peserta sudah lengkap. Kemudian bagi persyaratan yang jumlah lembarnya atau dokumennya lebih dari 1, maka mohon diberi nomor, misalkan ini nomor 5 ya, nomor 5 itu atau nomor 2, nomor 4, 5, 6 gitu ya. Itu kan lebih dari 1 lembar. Misalkan salinan dari SPT MAPA, menyusun MAPA atau membuat MUK gitu ya kalau sekarang. Nah, jika jumlah dokumen tersebut lebih dari 1 lembar, maka tolong diberi kode misalkan 4.1, 4.2 gitu. Nah, 4.1 atau 4.2 ini tolong diurutkan berdasarkan tanggal yang terkini. Ya, tanggal terkini. Misalkan yang nomor 6 itu adalah SPT melaksanakan assessment. Bapak Ibu selama 3 tahun misalkan 6 SPT berikut dengan bukti ya, misalkan berita acara dan daftar hadir asesi. Nah, itu diurutkan satu paket ini, satu bundle, itu diurutkan sesuai dengan tanggal termuda terkini. Jadi tanggal terkini kalau sekarang bulan Juni, kebetulan misalkan uji terakhir Bapak Ibu di bulan Juni tahun 2022, maka urutannya dari bulan Juni kemudian turun ke bawahnya. 6 saja Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen mungkin lebih dari 10 kali, itu tidak masalah, tetapi yang mohon yang disertakan hanya 6 yang terakhir saja berikut dengan bukti-buktinya. Ya, jadi satu bundle itu, satu paket itu SPT dilengkapi bukti. Itu dibuat tanggal terkini. Dan itu diberi kode. Misalkan 6.1, 6.2, 6.3 sampai 6.6. Ini sehingga nanti pada saat nanti kita akan melakukan verifikasi itu akan jauh lebih cepat. Ini terkait persyaratan dokumen dulu. Kemudian hal-hal yang lain saya kira nanti akan dijelaskan oleh Pak Seno terkait dengan dokumen-dokumen apa ya, dokumen-dokumen yang terkait dengan buku kerja. Jadi saya hanya akan menjelaskan kelengkapan persyaratan dulu. Jadi nanti pada saat upgrading ya, upgrading Bapak Ibu prosesnya nanti akan disampaikan oleh Pak Seno, tekanannya ada di mana dan akan kita mulai dari malam hari ini. Tapi yang jelas ada 2 map, ada map biru dan ada map hijau. Map biru berisi tentang permohonan RCC, ya, permohonan sertifikasi ulang yang dilampiri dengan seluruh persyaratan RCC. Dan semoga di hari pertama Mas Biru juga sudah siap. Kita nanti tinggal isi form acanya saja ya, form data-data, tetapi lampiran persyaratannya sudah lengkap, jadi nanti kita bisa cek lebih awal. Dan untuk isian map hijau nanti akan dijelaskan oleh Pak Seno. Sampai saat ini saya kira Bapak Ibu bisa memahami, atau jika ada yang bertanya kami persilahkan secara langsung. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Bu Ati, yang map biru tadi untuk form Ya. Yang map biru tadi untuk form ACA, Ya. yang map hijau untuk persyaratan. Bukan Ibu. Yang map biru form ACA dilampiri dengan persyaratan. Oh gitu, oke. Dan map hijau Ya. untuk buku kerja yang akan kita kerjakan. Jadi 2 map saja ya Bu? Siap. Ada yang lain Bapak Ibu? Ini saya mau share, bisa Pak. Mungkin Pak Sena ya bisa share. Oh bisa sebentar. Bisa share ya. Ya, ya. Nah, ini persyaratan. Nah, Jadi ini dibuat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya.
Jika dalam persyaratan itu lebih dari 1 lembar, maka kami mohon setiap lembarnya diberi kodifikasinya 4.1, 4.2, dan seterusnya. Begitu juga yang nomor lain. Ini diberi pembatas dan diurutkan sesuai tanggal yang terkini. Nah, khusus di nomor 456 ini ya, yang lebih dari 1 lembar, maka tolong yang dilampirkan hanya sesuai dengan jumlah yang kami minta. Walaupun Bapak Ibu misalkan SPT-nya sudah lebih dari 6, tetapi lampirkanlah 6 saja yang terkini dan urutkan sesuai tanggal yang terkini. Saja. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, Cukup, Bu. selanjutnya untuk menghemat waktu, tunggu kami persilakan Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi dan Ibu wabarakatuh. peserta RCC, sebelum kami menambahkan, tadi yang disampaikan Ibu Ati itu adalah persyaratan dasar. Jadi persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Tadi Ibu Ati sudah menyampaikan apabila salah satu itu tidak terpenuhi, maka nanti ujiannya ada 2 opsi ya. Ini ujiannya ada uji observasi, artinya Bapak Ibu harus melakukan asesmen terhadap asesi. Berarti nanti LSP harus menyediakan asesi. Kita akan mengamati. Itu alternatif yang pertama. Itu tipe B. Tipe A nanti adalah verifikasi portofolio. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, untuk portofolio ini, untuk MAPA adalah portofolio hasil dari upgrading. Jadi Bapak Ibu nanti upgrade itu akan menghasilkan dokumen MAPA, merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Itu tidak hanya tabel MAPA 1. MAPA itu dari MAPA 1, kemudian MAPA 2, kemudian ada instrumen-instrumen atau draft instrumen. Kalau kita memilih yang observasi, ya berarti ada checklist observasi, ada tugas praktek, ada pertanyaan pendukung observasi, dan seterusnya. Ya. Itu akan menjadi portofolionya. Kemudian memberikan kontribusi pada validasi asesmen, itu juga akan dihasilkan pada saat upgrade. Jadi nanti setelah upgrade akan menghasilkan dokumen atau rekaman validasi. Tetapi untuk yang unit melaksanakan asesmen, Bapak Ibu harus membawa 1 set uji ya, 1 set melaksanakan asesmen yang sudah barang tentu lengkap ditandatangani oleh asesor, ditandatangani oleh asesi atas nama Bapak Ibu sendiri, bukan membawa asesornya orang lain, bukan membawa dokumen rekaman dari orang lain, bukan itu ya. Saya jadi ingat waktu saya di Bandung dulu ada calon mahasiswa yang diminta membawa ijazah, ternyata membawa ijazahnya orang lain gitu ya. Ini intermezzo aja. Ya, jadi Bapak Ibu membawa 1 set MUK yang sudah diujikan atas nama Bapak Ibu sendiri. Itu sebagai portofolio. Ya. Jadi nanti saya hanya menggarisbawahi aja bahwa Bapak Ibu nanti ujinya bisa observasi, bisa verifikasi portofolio. Ada kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ada kemungkinan yang alternatif yang ketiga harus ikut retraining. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu sertifikatnya expirednya lebih dari setahun, ya jelas nggak bisa ikut RCC. Maka tolong nanti Bu Murti ini, buat saya dibuatkan tabel yang isinya nama, lalu expirednya kapan itu, expired sertifikat maksudnya. Lalu jumlah penugasan. Jadi ada tabel itu. Nanti pada pagi hari, pada hari Sabtu pagi, kami sudah bisa melakukan verifikasi. Tadi yang dipesan Bu Ati, kalau bisa Sabtu pagi itu semua dokumen
Yang pertama, maaf, Bu Murti ini menyiapkan yang biru itu sudah tercetak, Bu. Sudah tercetak. cetak, belum saya gandakan, Pak. Ya, sudah tercetak. Lalu kemudian teman-teman peserta sudah menyiapkan tadi sesuai dengan urutan yang disampaikan, ya. Sehingga nanti karena masternya kan 2. Kalau yang satu sedang cerita di panggung, yang satu akan verifikasi, jangan sampai nganggur itulah ya. Sehingga nanti bisa lebih cepat. Harapan kami seperti itu. Nah, selanjutnya ini secara teknis hal-hal yang perlu disiapkan. Mudah-mudahan sih semuanya sudah bisa siap. Mohon maaf ini. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu mempercepat waktu untuk memperlancar sertifikat ini. Nanti Bapak Ibu di map yang hijau, itu sudah terisi ya. Paling tidak isinya adalah fotokopi skema sertifikasi dan unit kompetensi yang sudah dipilih ya. 1 unit saja. Jadi 1 unit saja. Jadi Bapak Ibu tidak harus membuat 1 skema. Mungkin Bapak Ibu pernah waktu pelatihan 1 skema ya, untuk saat ini 1 unit saja ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu nanti pilih. Saya berharap Bapak Ibu ini masih punya waktu hari Kamis Jumat, begitu memilih langsung dibuat ya, langsung dibuat saja. Sehingga hari Sabtu pagi itu kita tinggal koreksi kalau bisa. Kalau salah tuh nggak masalah Bapak Ibu. Kan salah kan menuju kebenaran kan ya. Nah, ini saya ambil contoh misalnya skema kasir. Ini ada 14 unit kompetensi. Nah, tolong yang Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, usahakan yang unit kompetensinya itu adalah unit kompetensi produktif ya. Produktif itu maksudnya bisa kelihatan hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya menerapkan perilaku kerja aman di gerak retail itu agak sulit lah pengamatannya ya, agak sulit ya. Tapi kalau misalnya merekomendasikan produk dan jasa untuk meningkatkan nilai transaksi itu lebih mudah pengamatannya ya. Jadi tidak usah memilih semua unit, cukup 1 unit saja untuk dibuat materi uji kompetensi. Kami berharap sudah Bapak Ibu pilih sehingga pagi hari sudah tidak lagi mencari-cari unit kompetensi yang mana yang mau dibuat. Karena itu berdasarkan pengalaman saya saja sebagai trainer itu bisa memakan waktu 1 jam lebih. Nah, kehilangan waktu hanya karena belum mendapatkan unit kompetensi. Ya bisa jadi yang belum dapat unit kompetensi itu cuma 5 orang, tapi yang lainnya menjadi harus menunggu. Ini jadi mohon pengertiannya. Jadi 1 unit sudah cukup ya. Kemudian minta tolong kalau ini sudah saya kira tidak ada masalah, ini sudah saya kirim. Ya. Oke, ini sudah saya kirim. Lalu kemudian ini tadi sudah saya nomor 6 ini untuk plan uji asesor semesta harus membawa dokumen rekaman asesmen ya. Ini saya kira semua sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu, silakan nanti dibaca. Ini sebentar saya tak ganti ya, sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu. Ini sudah saya kirimkan semua dokumen. Ada contoh. Karena Bapak Ibu berada pada LSP 3, tidak menutup kemungkinan ujinya menggunakan verifikasi portofolio. Karena di LSP 3 bisa menguji orang yang sudah berpengalaman kerja, yang mempunyai portofolio dan mempunyai portofolio yang memenuhi aturan bukti valid, autentik, terkini. Sehingga Bapak Ibu silakan bisa membuat terserah ya. Ada 2 alternatif, ada observasi, ada verifikasi portofolio. Ya, ini opsi ya. Tidak dua-duanya, tapi opsi aja. Silakan nanti dibaca-baca. Ini sengaja saya berikan contoh hanya beberapa form saja. Ya, hanya beberapa form. Nah, Bapak Ibu harus lengkap nanti. Ada AK1, AK2, AK3. Yang itu sudah kami kirim juga. Jadi Bapak Ibu nanti mengisinya pada tugas RCC ini, RCC alternatif.
boleh pilih yang observasi, boleh pilih yang portofolio, silakan. Ya, silakan pilih salah satu. Kemudian saya juga sudah sampaikan di sini beberapa dokumen ya. Jadi saya ambil contoh ya. Ini ada skema, ada kode etik dan seterusnya. Silakan nanti dibaca-baca. Ya, baik. Saya akan masuk pada contoh yang observasi. Yang sering ada kendala di Bapak Ibu adalah bukan kendala sebenarnya, cuma lupa aja. Itu ketika menuliskan jumlah unit. Ya. Di AK1 misalnya. Ini harus diketikkan satu skema Bapak Ibu. Kalau satu skema ada 14, ya berarti 14 unit harus dituliskan. Ya. Nah, unit yang Bapak Ibu buat sebagai materi uji kompetensi atau dokumen MAPA gitu, MAPA 1 di blok, hitamkan, ditebalkan. Ya. Ini yang sering lupa. Bukan nggak bisa, lupa aja sebenarnya. Cuman lupa aja. Ya. Oke. Ini yang saya ingatkan aja. Oke. Kemudian yang saya mau ingatkan adalah MAPA 1. MAPA 1 ini yang sering bingung juga tentang bukti tambahan. Nah, bukti tambahan ini ada dua cara sebenarnya. Ada yang mengambil dari pengetahuan pendukung pada unit kompetensi bagian panduan penilaian. Ya, penilaian. Tapi boleh kok diambil dari KUK. Boleh. Karena struktur kalimat yang ada di KUK itu secara keseluruhan sebenarnya menunjukkan pengetahuan. Misalnya nomor 1, pengetahuan tentang keluhan, pengetahuan tentang ketidakpuasan, pengetahuan bagaimana menindaklanjuti, dan seterusnya itu pengetahuan. Tapi perlu saya ingatkan, pengetahuan itu tidak membutuhkan gerak dari anggota tubuh. Nah, sedangkan kata-kata yang menggunakan gerak anggota tubuh itu keterampilan. Ya, misalnya di sini keluhan dan ketidakpuasan pelanggan ditindaklanjuti. Nah, berarti kata ditindaklanjuti itu lebih ke keterampilan. Ya. Kemudian yang apa namanya, yang sikap yang bagaimana? Sikap itu kepatuhan terhadap aturan yang ada. Ya. Nah, Bapak Ibu, boleh yang namanya pengetahuan diambil dari sini. Tetapi jangan mengulang. Ya, jangan mengulang apa yang sudah diobservasi. Ya, saya ambil contoh 1, 2. Hasil observasi langsung menangani keluhan. Nah, kemudian hasil tanya jawab tentang kebijakan dan prosedur penyelesaian keluhan. Itu masih berbeda dengan yang diobservasi. Tapi kalau Bapak Ibu di sini tulis hasil tanya jawab tentang menangani keluhan mohon maaf. pelanggan, share screen-nya tidak muncul, Pak. Apanya? Share screen-nya tidak tampil. Enggak muncul? Enggak kelihatan? Tidak tampil, Pak. Iya, pas kemarin aku ketemu di tempatnya itu. Yang lain juga enggak kelihatan? Ya, Pak. Ya. Hanya MAPA, list checklistnya. Hanya daftar file, Pak, itu, Pak. Basically kurang natural. Oh, sedap. Terus kok ujung ke ujung. Iya, cuma dia nggak jalan malah. Tanduknya. Iya, maksudnya dia mungkin jalan. Bentar ya, Pak. Umurnya gitu. Memang style kayak gitu. Image-nya. Masih kerja itu pas kuliah ya. Ke Batam kayak. Kenal ya? Sudah kelihatan? Masa? Ya, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ulangi ya, Bapak Ibu, yang sering lupa ya, bukannya Bapak Ibu nggak bisa, lupa aja. Itu adalah untuk menuliskan
tambahan. Ini KM toh. Ya. Menuliskan apa namanya bukti tambahan. Sama Nah, bukti. bukti tambahan sekali lagi boleh kok diambil dari KUK boleh. Nah, Tetapi ada juga yang diambil dari pengetahuan pendukung yang ada di unit kompetensi itu kan biasanya di NRBP. bagian panduan penilaian. Gitu loh. Nah, yang tidak boleh adalah apabila Bapak Ibu mengambil dari KUK dan mengulang apa yang sudah diobservasi. Saya ambil contoh misalnya. Ini di sini yang diobservasi adalah hasil langsung tentang menangani keluhan pelanggan. Kalau Bapak Ibu membuat T di tambahan hasil tanya jawab tentang menangani keluhan pelanggan, ini jelas mengulang. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh, ya. Ya, jadi tolong jangan diulang. Ya, oke. Sekarang alternatif kita mengambil dari apa namanya panduan penilaian. Ya, saya tampilkan dulu kompetensinya. Iya, biasanya kan gue apa untuk kopian terlebih dahulu karena ya mesti tinggal sebentar gue juga sih. Aku nanti nulis nama. Jadi Bu Kusmia itu masih bocor suaranya Bu, mungkin biar lebih kita fokus. Ingatkan Bu. Oke, ini judulnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mengambil pengetahuannya dari mana? Dari bawah. Mohon maaf untuk yang lain sebaiknya di ini aja di mute aja. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pengetahuannya bisa diambil dari sini. Ya. Halo. Mohon bisa di mute. Ya. Warna kiri, cabang warna kiri kan dekat kan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu pengetahuan bisa diambil dari bagian panduan penilaian di unit kompetensi. Ini saya hanya mengingatkan aja. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kenapa kamu pengen di Mayura? Enak beng-beng, beker. Halo. Halo Bu Kus, Bu Wiji monitor. Bu Wiji atau Bu Riris? Itu sudah tadi tuh Bu Kusmia mengganggu gue. Sudah. Halo. Halo. Ya Pak. Bisa di mute? Bisa di mute? Ya bisa saya mute ya semua, enggak apa-apa. Mute Bapak dulu aja Pak. Semua. Oke. Baik, ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan? Silakan yang mau ditanyakan. Pak, tadi yang persyaratan yang pertama tadi saya agak telat mendengarkan. Jadi yang isinya menyiapkan perangkat MOOC yang sudah ada isinya, yang isi peserta FCC. Kayak mana Pak, mohon diulang. Tadi kok agak. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, yang disampaikan Ibu Ati tadi adalah persyaratan dasar. Bapak Ibu tahu persyaratan dasar itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, betul. Untuk bisa ikut RCC. Ya. Nah, RCC ini ada 2 kategori nantinya ujinya. Bagi peserta yang tidak mempunyai persyaratan dasar, harus dari teknis. yang sudah disampaikan tadi, ada 1 yang kurang dari memenuhi tadi ya. Misalnya melaksanakan asesmen itu cuma ada 4, gitu ya. Nah, surat tugasnya hanya 4. Itu berarti nanti akan dilakukan observasi. Nah, karena observasi nanti ya harus melakukan asesmen. Jadi Bu Murtini menyediakan asesi. Ya. Ya. Yang kedua, apabila persyaratan dasar itu sudah komplit, MKPA 2 surat tugasnya, MAPA 2 surat tugasnya, pelaksanaan asesmen ada 6 surat tugasnya. Itu menggunakan verifikasi portofolio. Pertanyaannya adalah portofolio yang mana ya Pak ya? Nah,
Yang MAPA portofolionya adalah hasil dari upgrading. Jadi nanti Bapak Ibu akan menghasilkan MAPA. Yang dimaksud MAPA di sini sudah barang tentu dari MAPA, dari APL 01, APL 02, MAPA 1, MAPA 2, instrumen komplit pokoknya ya, termasuk Ya, AK. 1 unit ya. Itu di Mapizu. Ya. Ya. Untuk yang memvalidasi MKVA, memberikan kontribusi pada validasi assessment, itu juga hasil dari upgrading. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah selesai menyusun MAPA, tentu akan bareng-bareng divalidasi. Ya, masing-masing akan memvalidasi. Maka menghasilkan rekaman MKVA. Nah, 2 ini merupakan portofolio. Nah, sekarang yang melaksanakan asesmen portofolionya apa? Nah, itu. Karena Bapak Ibu tadi itu tidak melaksanakan di upgrading tidak melaksanakan kan? Iya. Nah, kalau yang observasi tadi tentu harus menguji. Iya. Kan ada sesi. Nah, bagi yang portofolio membawa MUK atau rekaman MUK 1 set. MUK-nya siapa? Ya tentu MUK-nya yang mengujikan ya asesor yang sedang RCC itu. Yang dulu. Oh, jadi dokumen file ya, Pak? Ya, file itu assessment, yang dulu. Karena itu bagi portofolio yang akan kita ujikan itu. Tentu saja lengkap gitu, ya. Jangan membawa punya orang lain jadi salah nanti gitu kan. Gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Mungkin Bu Ati mau menambahi silahkan. Ya. Di persyaratan tadi bisa saya buka lagi ya Pak. Yang saya monggo. Kembali ke persyaratan ini. Di sini ada salinan atau fotokopi 2 SPT menyusun dokumen MAPA atau MMA dan MAPA jika itu masih menggunakan versi yang lama. Tapi jika LSP Ibu itu memang sudah menyesuaikan dengan standar yang terbaru, maka ini bisa menggunakan SPT MAPA berikut dengan buktinya. Kemudian yang terkait dengan dokumen MUK tadi, nah ini kan, ini sebenarnya kan wujud dari MAPA ini tadi, kemudian implementasinya dalam bentuk materi uji kompetensi. Ya, gitu, Bu. Jadi penjenengan monggo kalau misalkan memang LSP-nya sudah menggunakan versi MAPA, berarti Ibu bisa menggunakan yang terbaru. Tapi kalau Ibu belum menyesuaikan dengan form terbaru, berarti bisa menggunakan form yang lama, MMA dan MAPA yang lama, MMA ya, MMA atau MPA kalau dulu, MMA dan MPA. Tapi saya kira LSP sekarang sudah sesuai dengan yang standar baru. Itu aja. Jadi tetap ada dokumen MAPA, berikut juga ada bukti implementasi dari MAPA itu adalah materi uji atau perangkatnya. Ya, itu Pak Sena ya. Ya, harus gitu. Ya. Ya, kelihatan Bu Murtini? Ya, Pak. Siap. Ya. Kalau contoh pengisian form saya kira bisa dibaca ya. Saya mengingatkan yang krusial-krusial aja. Nanti kalau saya harus jelaskan satu-satu, ya sampai lama nanti. Ya, Pak. Mungkin tambahan sedikit Pak Sena terkait dengan form. Okay. Pak Sena bisa bukakan di APL 01. Yang saya sharekan. Bapak Ibu itu bisa di-download yang dikiriman dari Pak Sena sudah ada semua Bapak Ibu. Iya, sudah Bu. Di grup. Ya. Di APL 01 khususnya di bagian, tadi bagian 2 sudah disinggung oleh Pak Seno. Bagian 2 itu terkait dengan kemasan kompetensinya atau paket skema. Ini di kolom sebelah kanan ini. Jika Bapak Ibu standarnya menggunakan SKKNI, maka semuanya diisi SKKNI.
Tetapi jika ada LSP yang skemanya menggunakan standar khusus, maka ini isinya bukan SKKNI, tetapi juga sesuai dengan standar yang Bapak Ibu pakai di LSP-nya masing-masing. Ya, Bu. Kemudian di bagian 3, ini yang tidak kalah penting, di bagian 3, APL 01 bagian 3. Nah, bagian 3 ini adalah persyaratan dasar pemohon. Nah, persyaratan dasar pemohon ini sumbernya Bapak Ibu itu bersumber dari skema sertifikasi klausul 6. Skema sertifikasi klausul 6. Jadi kalau bagian 2 tadi itu kemasan skema atau kemasan paket unit kompetensinya itu dari skema sertifikasi klausul 5 kemasannya. Tapi kalau bagian 3 ini sumbernya dari skema sertifikasi klausul 6 atau nomor urut 6. Nah, yang dimasukkan di sini adalah bentuk wujud buktinya. Tapi persyaratannya ada di klausul 6, kemudian yang dipindahkan ke sini dari persyaratan tersebut jika diwujudkan dalam bentuk bukti, buktinya apa? Ini contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Seno. Nah, ini kebetulan ada A dan B. Ini maksudnya alternatif. Jika A itu adalah fresh graduate misalkan atau hasil dari pembelajaran atau pelatihan, itu bisa milih kelompok dari pendidikan. Berarti jika Bapak Ibu nanti menggunakan jenis bukti langsung ya atau kandidatnya bersumber dari hasil pelatihan atau pendidikan, maka yang diisi hanya yang A, yang B Bapak Ibu buang. Tapi ketika asesi atau kandidatnya Bapak Ibu dari orang yang berpengalaman, misalnya nanti Bapak Ibu pada saat membuat perencanaan menggunakan jenis bukti tidak langsung, maka Bapak Ibu menggunakan yang B, hanya dibuang persyaratan dasarnya. Tapi nanti tetap semua kembali dari skema Bapak Ibu masing-masing. Skema sertifikasi yang tertuang di dalam skema Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai itu isinya seperti apa, inilah isinya dari persyaratan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk bukti. Itu tekanannya Pak Seno dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Saya kira cukup tambahan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya juga mau mengingatkan, terutama di pertanyaan pendukung observasi. Ya, Oh iya, Bun suaranya kayak itu. Bun suara ngobrolnya masuk. Ini Bapak Ibu, ini dibuat dari mana sih asalnya Bapak Ibu? Saya cari yang muncul suara dari siapa kok enggak tahu ya. Dari buku Smia kayaknya Pak. Sudah mati semua. Yang buku Smia? Saya cari nggak ada, nggak kelihatan. Bentar ya. Ini ada yang mau nelpon. Ini beliau sudah jawab Pak. Maaf. Sudah jawab dia. Nah, sudah clear. Dilanjut Pak. Nggak saya cari kalau nggak ada. Oke, baik Bapak Ibu, saya mengingatkan juga. Ini tuh berasal dari mana sih membuatnya? Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Aduh, sorry. Pada panduan bagi asesor Bapak Ibu. Nah, pada berbagai asesor ini, pertanyaan ini dibuat untuk menggali, dapat berisi pertanyaan berkaitan dengan dimensi kompetensi, berkaitan dengan batasan variabel dan aspek kritis. Jadi Bapak Ibu, sumber pertanyaannya bisa berasal dari batasan variabel dan atau aspek kritis ya. Jadi itu yang mau saya ingatkan. Jadi apa namanya untuk pertanyaan ini apa namanya
sumbernya dari batasan variabel dan aspek kritis. Dan yang kedua adalah ini berkaitan dengan dimensi yang belum bisa dicapai. Umumnya yang belum bisa dicapai pada saat melakukan observasi adalah transfer skill dan contingency management skill. Itu jarang sekali bisa dicapai. Transfer skill itu apa? Adalah kemampuan beradaptasi. Biasanya dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya seorang sopir itu beradaptasi dari matic ke manual, ya itu cirinya. Jadi beradaptasi dengan hal yang baru atau hal yang berbeda, ya. Sedangkan CMS atau kontingensi itu berkaitan dengan mengatasi persoalan-persoalan atau masalah yang ada dalam pekerjaan atau hal-hal yang tidak rutin. Jadi Bapak Ibu, inti tekanannya lebih kepada CMS dan TRS. Nah, kalau JRES mungkin sudah juga bisa terlihat di dalam pengamatan. JRES itu berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Jadi bagaimana dia itu mentaati melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, termasuk mematuhi prosedur, termasuk mencapai produk sesuai dengan kinerjanya dan lain sebagainya. Ini jelas, silakan aja. Jadi intinya di sini adalah lebih kepada dimensi dan diambil dari batasan variabel dan juga bisa dari aspek kritis. Ya, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman peserta seperti itu. Demikian juga untuk pertanyaan tertulis maupun lisan. Ini sering sekali mengambilnya itu lupa gitu, ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah membuat mapa 1. Di situ ada T, ada L. Ini kalau observasi ya. Ada T dan L. Nah, T-nya diambil dari mana? Pertanyaan diambil dari mana? Dari T diambil dari mapa 1. Jadi Bapak Ibu jangan mengarang. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi ketika membuat pertanyaan membuat mapa dengan bukti tambahannya adalah misalnya kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengeluaran, ini pertanyaannya berbeda. Ini berarti Bapak Ibu tidak konsisten, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat pertanyaan, ya sebagai latihan ditulis dulu yang dari mapa seperti apa, baru dibuatlah sebuah pertanyaan, ya. Saya kira gitu, saya ini hanya sekedar merefresh saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semuanya, cuman mungkin sedikit lupa gitu. Dan mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa menjadi bahan bacaan, semuanya sudah saya sampaikan. Nah, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh kok di WA Group, enggak apa-apa, selama 2 hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya berharap menyusun MUK, materi uji, selama 2 hari ini sehingga nanti pada hari Sabtu sudah siap. Ya. Pagi kami akan verifikasi, lalu kemudian membuat materi uji. Sore mudah-mudahan sudah bisa validasi dan mengisi map biru. Jadi minggu pagi kita langsung ada RCC-nya. Ngaten, matur nuwun, saya kembalikan ke Bu Murtini. Sebentar. Mungkin saya ada tambahan sedikit, Pak Seno. Pak Martini. Oh iya, silakan Pak Martini. Kebetulan saya lagi perjalanan. Ini saya mau tambahin. Sebenarnya gini, ini kan kita kan RCC, upgrading itu kan sebenarnya kan perpanjangan. Sebenarnya paling ideal itu sebenarnya kalau bisa, sebenarnya kan mereka kan sudah asesor kan sudah 6 kali melakukan. Jadi SPT sudah 6 kali. Sehingga mereka sebenarnya sudah punya materi uji dari LSP. Jadi sebenarnya yang kita akan lebih banyak mereka bahas sebenarnya kan karena materi yang LSP kan sudah diverifikasi, sudah divalidasi oleh tim yang di LSP. Jadi alangkah baiknya kalau bisa peserta asesor itu yang sudah pernah 6 kali, ya silakan aja ambil yang materi yang dari LSP aja sehingga kita bisa segera bisa lakukan mereka. Kita pemaparan paginya dan siangnya sudah kita bisa ini NKVA materi yang temuan yang ada di LSP yang selama mereka 6 kali uji
Jadi kita yang saya harapkan itu bukan seperti rutinitas, kalau cuma istilahnya kalau dalam upgrading asesor itu hanya mereka bikin lagi seperti mereka pelatihan asesor itu kan berarti menurut saya tidak ada perkembangan. Mereka bisa ambil yang dari LSP sehingga mereka sudah 6 kali. Jadi jelas. Itu saran saya. Mungkin mereka bisa minta atau mereka sudah pernah copy materi uji. Itu sekalian juga membuktikan, memastikan bahwa mereka pernah uji 6 kali, bukan hanya dapat surat SPP kosong gitu loh, Pak Seno. Jadi kita memastikan bahwa mereka sudah pernah uji, bukan dapat SPP kosong. Iya. Itu, Pak Seno. Ya. Oke, terima kasih, Ya, Pak. betul. Memang begini Pak Mardi dan juga teman-teman yang lain, logikanya itu dibuat logika sederhana. Ada surat penugasan membuat mapa. Masa nggak ada produknya, gitu kan? Kan itu. Sekalian memastikan bahwa mereka tidak terima SPT, iya, makanya melaksanakan, membuat materi uji, melaksanakan itu kan istilahnya peluru kosong, tidak ada, mereka tidak lakukan. Jadi kita jangan biasakan seperti hal itu terjadi sebenarnya menurut saya. Ya, makanya makanya benar Pak Mardi, saya setuju. Di hari Sabtu pagi itu sudah membawa karena sesuai dengan surat penugasannya. Nah, logikanya seperti itu. Ya, jadi saya yakin LSP punya dokumen gitu ya, dokumen bahwa surat penugasan yang 2 kali itu ada dokumennya, masing-masing membawa. Ya, gitu kan? Termasuk MKPA, ya, MKPA. Ya, cuman memang makanya saya sangat senang sekali kalau Sabtu pagi itu masing-masing sudah membawa MUK. Perangkat asesmen yang kosong untuk kegiatan MAPA dan kegiatan EKVA. Itu sangat senang saya, ya, karena saya yakin positif thinking saja LSP juga menyelenggarakan workshop MUK, gitu kan. Nah, sehingga mereka membawa, ya, gitu ya, membawa lebih enak. Sehingga refresh itu betul-betul hanya mengingatkan aja gitu loh, tidak membuat baru. Ya, kalau membuat baru namanya bukan lagi refresh namanya kan. Gitu loh. Jadi hanya mengingatkan, oh ini yang salah seperti ini gitu kan. Nah, kita validasi bareng-bareng gitu. Sehingga Sabtu pagi itu sudah siap ya. Kalau toh ada ceramah hanya sekedar mengingatkan aja gitu. Saya kira gitu Pak Mardi. Saya setuju Pak Mardi. Iya Bapak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Mardi. Bapak Ibu semua, walaupun belum semua peserta mengikuti summit malam ini, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Seno maupun Bu Atik dan Pak Mardi bisa ditangkap dengan jelas. Bagi yang belum bisa bergabung, boleh dapat rekamannya Pak Susena? Boleh, nanti saya kirim. Oke, terima kasih. Nah, kemudian saya hanya titip pesan buat tim saya yang dari LSPP 3 yang butuh dokumen assessment yang sudah pernah dilakukan, silahkan ambil di tempat saya, sudah saya siapkan sehingga nanti tinggal difotokopi untuk Pak. Kalau dokumen itu difotokopi nggak apa-apa ya Pak? Bukti MUK itu nggak apa-apa ya? Halo. Ya, harus asli atau difotokopi boleh? Bukti kalau bisa sih wujudnya ini Bu, wujudnya soft copy aja lebih baik, sehingga bisa dipaparkan. Nggak ada soft copy-nya Pak. Kalau yang bukti asesmen lebih banyak di hard copy Pak, saya nggak punya soft copy, atau mereka harus lampirkan untuk jadi soft copy ya? Nggak apa-apa. Nanti mohon peserta yang butuh rekaman asesmen, silakan merapat di tempat saya sudah siapkan untuk disimpan menjadi bahan soft copy. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak Master dan Ibu Master semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan persiapan dengan lebih baik sehingga nanti pada pelaksanaannya jadi lebih lancar. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan semua terserap dengan baik. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Iya Pak. Matursun. Mohon Mbak. Matur nuwun Ibu. Recording stopped.